Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis retail dan penjualan eceran bahan kebutuhan pokok. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham dari AMRT bersama Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Baik, Pak Hans, bagaimana Anda melihat kinerja perseroan selama pandemi? Ya, nampaknya kalau kita lihat secara umum laporan keuangan yang ada, perusahaan hanya mengalami gangguan turun sedikit ya labanya gitu ketika pandemi gitu. Bahkan secara umum kalau kita lihat dari pendapatan neto sendiri gitu ya, penjualan mereka sebenarnya meningkat gitu ya, dan angkanya mengalami peningkatan gitu. Tapi memang di bottom line di laba bersih tahunan itu mengalami penurunan sedikit gitu. Secara umum kinerja korporasi cukup baik gitu ya selama periode pandemi, malah menurut kita masih baik di periode pandemi karena orang kan cenderung mengurangi ya datang ke mall berbelanja dalam jumlah yang besar dan lebih mengalihkan belanjanya ke supermarket yang lebih kecil seperti di Alfa ataupun Indomaret. Oke, artinya kinerjanya cukup baik, tapi sebetulnya seberapa kuat fundamental emiten seperti AMRT selama masa pandemi? Secara umum fundamental cukup terjaga ya, tapi memang harga saham agak terkoreksi turun dalam periode pandemi ini gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan saham ini sebenarnya masih punya potensi kenaikan gitu ya akibat dari penurunan periode pandemi tadi. Jadi sebenarnya malah membuka peluang untuk orang membeli saham ini dan menahannya dalam periode yang lebih panjang gitu ya, karena sahamnya udah bergerak lebih murah gitu. Pak Hans, kalau kita lihat kan tadi juga Anda katakan bahwa kinerja dari AMRT sebenarnya cukup baik, kemudian penjualan juga meningkat. Tapi kalau dilihat dari labanya sebenarnya turun. Apa yang menjadi faktor kemudian laba ini bisa turun? Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang menekan ini adalah kenaikan pada beban penjualan dan distribusi ya, yang kenaikannya cukup besar dari tahun lalu gitu ya, sehingga laba usahanya itu lebih tertekan turun ya dibandingkan tahun lalu gitu. Selain itu kalau kita lihat pendapatan lain-lain itu juga cenderung lebih turun ya gitu. Jadi ini yang menekan. Tetapi sebenarnya yang menjadi beban perusahaan itu beban penjualan dan distribusi yang meningkat pada periode pandemi ya. Memang mobilitas jadi sedikit masalah ketika periode pandemi yang menyebabkan laba perusahaan turun. Tapi penurunannya ini cuma 10%-an, tetapi di sisi lain pendapatan neto mereka masih mengalami peningkatan. Dari sisi persaingan, Pak Hans, bagaimana Anda melihat persaingan emiten retail di masa pandemi ini? Ya, persaingan cukup ketat ya, karena yang langsung head to head dengan Indomaret, Alfamaret ini adalah Indomaret gitu. Dari jumlah gerai mereka kelihatan berimbang ya, ada 17.129 gerai ya di kuartal ketiga 2020 gitu. Sedangkan Indomaret pun angkanya hampir mirip sama ya, 17 ribuan juga ya. Tapi di Januari 2020 ya, jadi sebenarnya jumlah gerai hampir sama persis dua brand ini gitu. Tapi kalau kita lihat salah satu terobosan yang dipakai oleh Alfamart sendiri, dia bekerja sama dengan Shopee itu cukup meningkatkan penjualan mereka gitu ya, dibandingkan Indomaret yang agak lebih terlambat bekerja sama dengan Shopee gitu. Jadi ini yang kita lihat di tahun 2021 yang salah satu terobosan dari AMRT sendiri gitu. Oke, Pak Hans, kemudian apa yang membuat AMRT ini bisa dikatakan lebih dapat bertahan dibandingkan dengan emiten lain di bisnis retail? Contohnya, mungkin MAP perbandingannya seperti apa? Ya, tentu ini sedikit berbeda konsepnya dengan MAPI ya gitu. Jadi dia memakai konsep gerai-gerai kecil yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sendiri gitu ya, jumlah gerai sampai 17.000 lebih gitu ya di tahun 2020 gitu, dan itu terus bergerak naik. 2021 mereka berencana menambah 500 sampai 750 toko baru gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mereka tersebar sangat luas sekali. Memang 32% gerai mereka ada di Jabotabek gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Jawa gitu ya, non Jabotabek ya, jadi di luar itu 37%. Jadi dia
kalau di Jawa aja udah 69%-an gitu. Kemudian sisanya 31% gerai mereka ada di luar Pulau Jawa gitu. Jadi mereka udah menyebar hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Dan persaingannya benar-benar head to head dengan mereka adalah Indomaret sendiri gitu ya. Yang kalau kita perhatikan setiap kali ada Alfa pasti ada Indomaret gitu. Jadi benar-benar head to head dua tempat tersebut. Oke, baik Pak Hans, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Corporate Action akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.